Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikraf Fatur Rahman Tikram dengan NIM 230501502014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu grafemik yang memiliki isi grafem, fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Baik, kita akan masuk di pembahasan pertama yaitu grafemik. Grafemik merupakan sistem penulisan yang menggunakan grafem untuk menyampaikan makna dalam bahasa. Dalam grafemik ada beberapa konsep penting. Yang pertama seperti fonem, alofon, dan ejaan. Berikut ini adalah pengertian dan contoh dari setiap konsep. Di pembahasan kedua ini saya akan menjelaskan grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem dan fonem adalah konsep dalam fonologi bahasa. Grafem merupakan sistem pelambangan bunyi yang pada dasarnya adalah huruf. Sedangkan fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, menurut pedoman ejaan yang disempurnakan, grafem, fonem. Bahasa Indonesia yang mencakup grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, grafem fonem konsonan, dan lambang unsur suprasegmental. Saya akan membahas 3 jenis-jenis grafem. Yang pertama, grafem fonem vokal. Dapat kita lihat dalam gambar, fonem I memiliki 2 alofon, I terbuka dan I tertutup, dengan grafem I yang memiliki contoh awalan kata itu di tengah contoh kata api dan akhir contoh kata api. Fonem E memiliki 2 alofon, yaitu E terbuka dan E tertutup, dan grafem E dengan contoh kata E memiliki contoh awalan kata ekor, di tengah contoh kata E memiliki kata monyet, dan di akhir contoh kata E memiliki kata sate. Fonem E dan alofon E yang memiliki grafem E dengan contoh kata awal emas, dan di tengah kata kera dan akhir kata kade. Fonem U memiliki 2 alofon, yaitu U terbuka dan U tertutup, dan grafem U dengan contoh kata awalan uji, di tengah contoh kata dapur, dan akhir contoh kata lagu. Fonem O memiliki 2 alofon, yaitu O terbuka dan O tertutup, dan grafem O dengan contoh kata awalan obat, dan di tengah kata ekor dan akhir kata bakso. Fonem A dan alofon A dan grafem A dengan contoh kata awal api, dan di tengah contoh kata pisah, dan akhir contoh kata lupa. Di sini saya akan membahas jenis kedua yaitu grafem fonem diftong. Bisa kita lihat dalam gambar, fonem AW memiliki grafem AU dengan contoh awal kata aula dan akhir contoh kata pulau. Fonem AY memiliki grafem AI dengan contoh kata akhir landai. Fonem OY memiliki grafem OI dengan contoh kata sekoi. Fonem EY memiliki grafem EI dengan contoh akhir kata survei. Selanjutnya saya akan membahas jenis ketiga yaitu grafem fonem konsonan. Fonem B memiliki 2 alofon,
B dan P dan grafem B dengan contoh kata awal baku, contoh tengah kata rebut, dan contoh akhir kata jawab. Fonem P memiliki alofon dan grafem P dengan contoh kata awal paku di tengah contoh kata bapak dan contoh akhir kata sikap. Fonem M memiliki alofon dan grafem M dengan contoh kata awal muka dan contoh tengah kata aman dan contoh akhir kata dalam. Fonem W dengan alofon W memiliki dua grafem, yaitu grafem W dan U dengan contoh kata awal waris di tengah kata awan dan akhir kata U, yaitu limau. Fonem F memiliki alofon F dan dua grafem, yaitu F dan V dengan memiliki contoh awal kata yaitu fasih dengan grafem V, yaitu contoh awal kata vitamin. Contoh kata tengah F yaitu sifat dan grafem V memiliki contoh tengah kata aftur dan grafem F memiliki contoh akhir kata aktif. Fonem D yang memiliki dua alofon yaitu D dan T dan grafem D dengan contoh awal kata data di tengah contoh kata adat di akhir contoh kata abad. Fonem T dan alofon T dan grafem T memiliki awal kata tari dan contoh di tengah kata batik dan akhir contoh kata dekat. Fonem N memiliki alofon dan grafem N dengan contoh kata awal nasi, contoh tengah kata tanam, dan akhir contoh kata jalan. Fonem I dengan alofon dan grafem I memiliki contoh awal kata lari di tengah kata malam dan akhir kata batal. Fonem R dengan alofon dan grafem R memiliki awalan kata rasa di tengah kata keras dan akhir kata benar. Selanjutnya, saya di sini akan membahas lambang unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental tidak bersifat fonemis, tetapi unsur intonasi yang dapat mengubah makna kalimat dan diberikan lambang berupa tanda baca. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa tanda baca. Yang pertama, untuk kalimat deklaratif diberikan tanda baca titik. Yang kedua, untuk kalimat integratif diberikan tanda baca tanda tanya. Yang ketiga, untuk kalimat imperatif diberikan tanda baca tanda seru. Yang keempat, untuk kalimat interjektif diberikan tanda baca seru. Dan yang kelima, untuk menandai bagian-bagian kalimat digunakan tanda koma dan tanda titik koma. Nah, di materi ini kita akan membahas isinya lagi, yang dimana terdapat materi fonem. Teman-teman harus mengetahui bahwa fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Misalnya, fonem E memiliki alofon E terbuka dan E tertutup,
serta fonem eng memiliki alofon e. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, seperti kata cagar dan cakar. Nah, selanjutnya saya akan membahas alofon. Alofon adalah varian bunyi yang diambil oleh satu fonem. Alofon adalah varian bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Alofon memiliki kesamaan fonetik atau kesamaan dalam bentuk, tetapi membedakannya secara detail. Contohnya, yang pertama, dalam bahasa Indonesia ada fonem E dengan alofon E terbuka dan E tertutup, serta fonem eng dengan alofon eng. Yang kedua, kata ampuh memiliki alofon M yang berbeda dalam kata ampuh. Nah, sebelum kita memasuki materi ejaan, saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang apa itu ejaan. Ejaan adalah konvensi gratis, yaitu perjanjian di antara para penutur suatu bahasa untuk menulis bahasanya. Artinya, bunyi-bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan digantikan dengan lambang-lambang grafis yang disebut huruf dan dilengkapi dengan tanda baca. Nah, ejaan yang ideal adalah ejaan yang hanya menggunakan sebuah huruf untuk sebuah fonem atau sebuah fonem yang dilambangkan dengan sebuah huruf. Selanjutnya kita akan masuk materi. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa ejaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan istilah, serta untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Standar ejaan bahasa Indonesia saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang biasa kita singkat dengan kata PUEBI, yang menggantikan ejaan yang disempurnakan yang biasa kita singkat EYD pada tahun 2015. Pada Agustus 2022, versi baru yang disingkat EYD diperkenalkan kembali sebagai standar. Nah, contoh penggunaan ejaan yang benar adalah periksa, bukan periksa. Dan contoh kedua yaitu aktivitas, bukan aktivitas. Nah, dari kata tersebut, perbedaan fonemnya itu fonem V dan fonem F. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan dan sempat saya bawakan kepada teman-teman. Semoga apa yang sempat saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya juga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat dalam pembuatan materi ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.